Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Senang kembali kita bisa berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, hari ini hari yang sangat indah ya, hari yang luar biasa. Kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan, melakukan sekolah minggu hari ini, walaupun lewat online. Tapi kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan bersama-sama teman-teman kita, dan kita juga bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita sama-sama berdoa, kakak akan berdoa buat kita semuanya. Adik-adik lipat tangan, kita mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan, sikap yang sopan di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, buat penyertaan Tuhan hingga hari ini, kesehatan dan sukacita menjadi bagian kami, di mana kami masih bisa Tuhan bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu kami hari ini, walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami mengundang Tuhan dalam hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema persembahan janda miskin yang terambil dalam Markus 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44 dengan tema persembahan janda miskin. Kenapa ya kira-kira apa ya artinya kira-kira janda ini? Ada adik-adik ada yang tahu nggak apa artinya janda? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Nah, pasti sebagian kita udah tahu apa artinya janda. Tapi kakak akan kasih tahu kembali. Janda itu adalah seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Dia memiliki suami tapi dia kehilangan suaminya mungkin karena bercerai atau mungkin karena pisah atau juga karena meninggal. Artinya pokoknya dia perempuan yang kehilangan suaminya. Nah, adik-adik pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang persembahan janda miskin yang tentunya kalau ada orang miskin pastinya ada orang kaya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang persembahan janda miskin ini. Nah, adik-adik, pada waktu itu pada suatu hari Yesus dan para muridnya masuk ke dalam bait Allah. Kira-kira Kak, apa sih kira-kira bait Allah ini? Siapa yang tahu? Ayo, tahu apa artinya bait Allah? Apa? Ayo. Pasti sebagian kita udah tahu dong apa itu bait Allah. Bait Allah itu adalah gereja, tempat kita memuji Tuhan, tempat kita beribadah,
tempat kita bersama-sama dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang eh, percaya kepada Yesus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu Yesus memperhatikan semua orang-orang yang masuk ke gereja tersebut dan Yesus juga memperhatikan mereka pada saat memberikan persembahan mereka ke dalam tempat persembahan. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus melihat bahwa banyak sekali orang kaya yang masuk. Mereka mengenakan pakaian yang indah dan pakaian yang cantik dan mungkin juga mereka kalau orang-orang kaya mungkin mereka juga memakai perhiasan atau emas atau gelang atau juga barang-barang berharga dalam tangan mereka, mungkin dalam telinga mereka, mungkin di leher mereka. Nah, adik-adik, namun pada waktu itu ada seorang kaya berjalan menuju peti persembahan. Dia berjalan dengan gagah, mungkin dia berjalan dengan seperti orang sombong. Mungkin dia melihat dengan sombong ke atas, atau juga dia berjalan dengan gagah, atau mungkin dia berjalan dengan seperti cara orang sombong berjalan pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba dia berhenti. Mungkin dia berhenti ya, dan ia melihat ke sekelilingnya. Ia meyakinkan orang, dia yakin bahwa semua orang melihat dia ketika ia membuka dompetnya dengan penuh. Membuka dompetnya, wah banyak sekali uangnya, banyak sekali keping emas di dalam dompet orang kaya itu. Nah, adik-adik, orang kaya itu mengeluarkan banyak keping emas dan memasukkannya ke dalam peti persembahan, ke dalam tempat persembahan. Dia menuangkannya. Trang, 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 trang. Bunyi uang keping emas itu berjatuhan masuk ke dalam tempat persembahan itu. Dan mungkin dia berpikiran ya, mungkin dia ada dalam hatinya berpikir, lihat orang-orang, lihat betapa banyak uang aku loh, uangku banyak sekali loh. Aku juga memberikan banyak sekali ke dalam tempat persembahan ini. Mungkin dia berpikiran seperti itu. Akan tetapi, adik-adik, ia masih memiliki banyak sekali emas yang disimpannya dalam dompetnya untuk dirinya sendiri. Nah, adik-adik, pada waktu itu banyak orang datang ke dalam bait suci itu membawa persembahan. Pada saat mereka memberikan persembahan, masih banyak uang yang mereka miliki untuk mereka sendiri, untuk membeli apa yang mereka untuk diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, adik-adik, namun pada waktu itu ada seorang wanita miskin yang memberikan persembahannya. Sebelum dia memberikan persembahannya, Yesus melihat dia berdiri di belakang orang kaya itu ya. Seperti dalam gambar ini, dia berdiri di belakang orang kaya itu. Jika kita lihatnya dengan pakaian orang kaya itu, pakaian orang miskin itu seperti kelihatan kusam ya, seperti kelihatan sudah tidak cantik lagi seperti pakaian-pakaian yang dipakaikan oleh orang-orang yang lainnya. Mereka berpakaian yang indah. Nah, wanita itu dia berjalan, dia tidak memiliki perhiasan apa-apa. Seperti dalam gambar, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi dia datang dengan hati, tapi wanita miskin ini ingin sekali menyatakan kasihnya kepada Allah. Dia ingin menyatakan rasa syukurnya kepada Allah, kerinduannya kepada Allah, rinduannya yang dalam sekali kepada Allah. Dan pada waktu itu ia menunggu dengan tenang. Dia menunggu dengan tenang di belakang orang kaya itu sampai orang kaya itu selesai memasukkan uang mereka ke dalam peti persembahan. Kemudian ia berjalan menuju ke tempat persembahan itu.
Ia berpikir dalam hatinya, "Saya harap seorang pun tidak memperhatikan saya karena saya hanya mempunyai 2 peser untuk dimasukkan dalam tempat persembahan. Saya ingin memberikan lebih." 2 keping ini sebenarnya tidak menunjukkan betapa besar saya mengasihi Allah. Dia masukkannya, ya seperti itulah bunyi uang persembahan itu yang dimasukkan oleh janda miskin itu ke dalam ke dalam tempat persembahan itu. Nah, adik-adik, dia memasukkannya dengan hati yang tulus, hati yang rindu kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sementara wanita itu berjalan meninggalkan tempat persembahan itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, wanita itu memberikan lebih banyak daripada orang kaya itu. Loh, kok bisa seperti itu ya? Adik-adik kok bisa seperti itu ya? Siapa yang kira-kira tahu kenapa Yesus, mengatakan bahwa wanita itu memberikan lebih banyak kepada kepada lebih banyak memberikan persembahan daripada orang kaya itu. Padahal tadi seperti yang kita lihat, orang kaya itu memiliki banyak uang dan uangnya banyak sekali dikasih ke dalam tempat persembahan itu. Dia menjatuhkan ke dalam tempat persembahan itu banyak sekali. Tapi kenapa ya kira-kira, janda miskin itu, dikatakan Yesus memberikan lebih banyak. Tetapi seperti yang kita lihat dia hanya memasukkan 2 peser saja. Nah, adik-adik, ternyata jawab Yesus kepada, murid-muridnya, "Namun itu semua uang yang ada padanya. Orang lain masih memiliki uang untuk dirinya, tetapi wanita itu tidak. Wanita miskin itu telah memberikan lebih daripada semua orang kaya itu. Dia telah memberikan semua uangnya yang ada padanya." Adik-adik, ternyata kenapa Yesus mengatakan lebih banyak persembahan janda miskin itu dibandingkan orang-orang kaya itu adalah karena, kerelaan hati perempuan itu, karena pengorbanan, perempuan itu, karena ketulusan hati, perempuan itu, dia memberikan semua uang yang ada padanya. Uangnya, yang ada padanya cuma 2 peser saja. Dikatakan bahwa dia memberikan semuanya, padahal dia harus memiliki uang yang cukup untuk membeli makanan. Dia harus bekerja keras dengan harus bekerja setiap hari, setiap waktu supaya dia mendapat uang, supaya dia dapat membeli makanan. Ternyata pada waktu itu dia cuma memiliki 2 peser doang uang untuk dirinya dan juga untuk membeli makanan untuk dia. Tetapi dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Dia ingin menyatakan kasihnya kepada Tuhan sehingga ia memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, semua uang yang ada padanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita diajarkan diajarkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak melihat berapa banyak uang yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut begitu banyak, seberapa banyak uang yang harus kita berikan kepada Tuhan. Namun di sini kita belajar bahwa bagaimana seperti yang di sini bagaimana Yesus senang melihat miskin itu karena dia sangat mengasihi Allah sehingga ia rela memberikan semua yang dia miliki kepada Yesus. Dia memberikan apapun yang dimiliki, semua uang yang dimilikinya kepada Yesus sehingga Yesus senang, sehingga Yesus berkata, dia memberikan lebih banyak pada Yesus. Ternyata adik-adik, Yesus tidak melihat berapa besar uang yang kita miliki, tapi kita di sini dituntut kita memberikan hati yang tulus, memberikan dengan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita memberikan persembahan kita. Tidak dengan hati yang bersungut-sungut, tidak dengan hati yang tidak baik. Mungkin kita memiliki uang
mungkin, mungkin memiliki uang untuk kita berikan persembahan kita. Kita berpikir, "Ah, kalau aku memberikan ini untuk aku nanti apa?" Tuhan tidak, eee, menginginkan itu, tapi kata Tuhan, kita memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kata Yesus, itulah persembahan yang Yesus senangi, seperti persembahan orang miskin itu. Walaupun sedikit, tapi kata Tuhan, Dia senang melihat orang miskin itu karena dia memberikan dengan hatinya yang sangat tulus sekali kepada Yesus, dengan hati yang mengasihi Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, bahwa kita harus memberikan dengan hati yang tulus, supaya itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang rela, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, hati persembahan yang disukai, disenangi oleh Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kita tutup mata, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kakak akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak memandang berapa banyak persembahan yang kami berikan, berapa banyak uang yang kami miliki untuk kami berikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat hati kami yang tulus, hati kami yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Yesus, untuk memberikan persembahan kami dengan kerelaan hati kami, dengan ketulusan hati kami. Tuhan Yesus, ajarin kami untuk selalu bersyukur Tuhan, untuk selalu memberikan dengan ketulusan hati kami kepada Yesus. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami dimanapun berada, teman-teman kami yang tidak mengikuti ibadah juga Tuhan berkati, dan bahkan juga yang mengikuti ibadah Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka menjadi anak yang pintar, anak yang takut Tuhan, anak-anak kesukaan bagi Tuhan, menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.